Dalam program kesadaran keamanan berupaya untuk memprediksikan dan memfokuskan perhatian pada individu atau kawan pada masalah yang terkait dengan keamanan pada organisasi. Program-program semacam ini dapat mencakup dasar-dasar keamanan dan elemen interaksi, mengingat penggunaannya secara luas dalam organisasi. Nah, apa saja manfaat yang diharapkan dalam kesadaran keamanan? Ya, pertama adalah kita sebagai individu atau karyawan menyadari bahwa tanggung jawab dalam menjaga keamanan sangat penting, ya, karena berdampak bagi individu ataupun perusahaan. Terusnya, yang kedua adalah penggunaan memahami pentingnya keamanan dalam menciptakan organisasi. Terakhir adalah rentanan ancaman baru yang konstan dukung dalam antusiasme dan staf IT memberikan manajemen yang sangat penting dalam dipromosikan program kesadaran. Jadi maksudnya adalah membantu staf IT dalam melakukan tingkat keamanan dalam segi internal. Jadi mereka tim IT fokus terhadap bidang mungkin lebih ekspansional, tapi secara internal dengan memberikan edukasi terhadap tim staf IT yang non-IT akan memudahkan kinerja dari mereka. Seperti itu. Nah, ini kita bisa kategorikan bagaimana meningkatkan kesadaran dalam keamanan komputer seperti itu. Nah, ini kalau lihat dari tabel ini ada 3 kategori ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan kesadaran dengan melakukan pelatihan dan edukasi seperti apa. Nah, karyawan yang terlibat dalam pelanggaran dalam suatu institusi, kita perlu perlu mengetahui bahwa ada hal yang kita harus terapkan dalam metode meningkatkan kesadaran tersebut. Ya, dari karyawan secara sadar harus ketika dia melanggar akses atau keamanan tersebut, maka diberikan suatu tindakan aturan. Nah, ada beberapa ancaman yang pengguna internal yang biasanya ada di dalam suatu perusahaan. Misalnya adalah karyawan tersebut mengubah data, terusnya menghancurkan sistem, terusnya dia melakukan penghapusan data, ya kan? Nah, itu bisa melakukan kita bisa minimalkan atau hindari. Nah, antara lain adalah aplikasi yang biasanya mereka lakukan atau yang biasanya kita temui dalam penggunaannya adalah menggunakan namanya email. Nah, ini perlu juga kita meningkatkan bagaimana melakukan edukasi terhadap penggunaan email. Ya, email ini ada salah satu penting ya. Kadang-kadang ada email yang bentuknya spam. Nah, itu kita harus edukasi bahwa spam itu jangan diakses. Terus ada mengirimkan email-email yang tidak memiliki address yang jelas, itu jangan diakses, atau memiliki gambar-gambar, ya kan, seperti itu. Nah, itu kita bisa berikan edukasi kepada individu ataupun karyawan, sehingga mereka dapat menciptakan suatu situasi yang bagaimana melakukan email yang aman dan nyaman. Demikian akhir dari video mengenai keamanan sumber daya manusia, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dipaparkan menjadi bahan referensi bagi teman-teman semua, dan terima kasih.